Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini, siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka. Sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Namanya Mas Wito. Usianya sekitar 40-an. Tubuhnya kurus. Kulitnya legam karena matahari, dan gaya jalannya sedikit membungkuk karena kebiasaan mendorong gerobak buah setiap hari. Ia tinggal di sebuah desa kecil di Jawa bagian selatan, desa yang suasananya masih tenang, udara pagi selalu dingin, dan ayam berkokok lebih dulu daripada manusia bangun. Dulu, hidupnya pas-pasan, benar-benar pas-pasan. Penghasilannya sebagai pedagang buah keliling hanya cukup untuk makan, bayar listrik, dan sesekali beli pakaian baru buat anaknya, itu pun kalau lagi beruntung. Sepedanya butut, bannya sering kempes, timbangannya karatan. Banyak orang tidak jadi beli karena merasa timbangannya tidak akurat. Dagangannya sering tidak laku dan busuk karena tidak habis sampai sore. Ia tetap tersenyum setiap pagi. Meski dalam hati kadang menggerutu, rezeki wis diatur, katanya pada istrinya, Mbak Rini, yang selalu mencoba menenangkannya. Namun beberapa bulan terakhir, perubahan besar terjadi. Terlalu besar untuk ukuran orang yang cuma berdagang buah keliling. Gerobaknya tiba-tiba baru, lebih besar, catnya mengilap, buah-buahannya sekarang tampak segar, seperti baru dipetik. Bahkan ada jenis yang jarang ditemukan di desa itu. Anggur impor, apel yang mengkilap, melon besar, jeruk tanpa biji. Warga sempat terpukau, tapi lama-lama jadi heran. Yang paling mengejutkan, Mas Wito membeli motor roda 3 baru. Harganya lumayan besar untuk ukuran pedagang keliling. Banyak warga desa yang butuh waktu bertahan-tahan buat nabung. Sementara dia tiba-tiba bisa membelinya. Mulailah orang-orang berspekulasi. Cepat banget kayaknya, Rek. Oh ya, typo ekip, bisik seorang bapak di warung kopi di sudut desa. Wah, ojo sembarang ngomong. Tapi yo aneh, kok buahnya selalu habis terus? Padahal sekarang pedagang buah banyak, sahut yang lain. Ada yang beranggapan Mas Wito mendapatkan pemasok murah dari kota besar. Ada juga yang bilang dia ikut arisan besar dan menang. Ada yang bilang dia jualan online ke kota dan dapat untung besar. Namun, di antara semua itu, ada satu rumor yang mulai membuat orang merinding. Seseorang melihat Mas Wito sering pulang lewat tengah malam dari arah Alas Meranak. Alas Meranak adalah hutan yang sejak dulu dipercaya banyak penunggunya. Orang-orang tua di desa sering mengingatkan, jangan masuk hutan itu setelah maghrib. Katanya ada makhluk-makhluk yang tidak suka ditemui manusia. Ada juga cerita tentang suara aneh di hutan malam hari. Suara seperti ketukan di pohon, suara tawa anak kecil, dan sesekali suara geraman yang tidak seperti suara binatang. Biasanya, orang lewat jalur barat atau selatan untuk pulang ke desa. Tidak ada alasan logis untuk melewati Alas Meranak kalau tidak ada kepentingan tertentu. Tapi Mas Wito terlihat beberapa kali keluar dari jalan kecil itu, mengendarai motor roda 3-nya pelan-pelan, seperti hati-hati agar tidak menabrak sesuatu di kegelapan. Ketika ditanya, Wito selalu menepis, "Halah, cuma cari pemasok buah murah, Pak. Di dekat hutan itu ada orang yang punya kebun besar. Kadang ngambil barang dari sana biar beda sama yang lain," katanya sambil tertawa. Nadanya santai, tapi sorot matanya aneh. Ada rasa tegang yang ia sembunyikan. Namun warga tidak terlalu memikirkan. Sampai suatu malam, seorang pemuda bernama Seno melihat sesuatu. Seno adalah remaja kelas 3 SMA yang sering pulang malam karena membantu ayahnya menjaga warung kopi. Warungnya buka sampai jam 11 malam. Setelah menutup warung, ia berjalan kaki melewati jalan utama desa. Lampu-lampu desa sudah mulai redup. Udara dingin, hanya suara jangkrik yang terdengar. Malam itu ia melihat sinar lampu motor datang dari arah hutan. Ia bersembunyi di balik pos ronda karena penasaran siapa yang pulang lewat sana. Dan benar saja, itu Mas Wito dengan motor roda 3-nya.
Tapi bukan itu yang membuat Seno takut. Yang membuat tubuhnya mendadak merinding adalah apa yang terlihat di belakang gerobak buah Wito. Di balik jaring dan tumpukan keranjang, ada sesuatu bergerak. Seperti bayangan hitam kecil dengan mata merah yang sesekali memantul terkena cahaya lampu jalan. Seno memicingkan mata. Mungkin hanya bayangan angin, mungkin hanya buah-buahan yang tergoyang. Ia mencoba melihat lebih jelas. Gerobak itu melintas pelan, dan jelas sekali ia melihat sesuatu memegang tali jaring dari dalam. Bentuknya kecil, berbulu, seperti tangan monyet, tetapi jari-jarinya panjang sekali. Lebih panjang daripada monyet biasa, dan bulunya terlihat lebih hitam, lebih kasar. Seno sampai tidak bisa bergerak. Ada hawa dingin merayap naik di punggungnya. Motor itu lewat di depan pos ronda. Wito tidak melihat Seno karena remaja itu bersembunyi di balik tembok bambu. Begitu Wito makin jauh, Seno langsung mengambil napas panjang, mencoba menenangkan diri. Astagfirullah, opo kui barusan, gumamnya. Ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin ia hanya mengantuk, mungkin cuma ilusi, tapi matanya jelas melihat 2 titik merah itu, seperti mata yang memperhatikannya. Malam itu Seno pulang ke rumah tergesa-gesa, tanpa menengok ke belakang. Keesokan harinya, rumor mulai menyebar seperti api membakar rumput kering. Orang-orang bercerita bahwa ada yang melihat gerobak buah Wito bergerak sendiri. Ada yang bilang mendengar suara aneh dari dalam gerobak ketika ia lewat. Ada yang bilang pernah mencium bau seperti bulu binatang basah setiap kali Wito lewat malam hari. Beberapa warga yang biasanya santai kini mulai merasa was-was. Mereka memperhatikan gerak-gerik Wito. Tapi Wito tetap seperti biasa. Ramah, murah senyum, rajin menyapa, bahkan sering membagikan buah gratis ke anak-anak kecil. Justru itulah yang makin membuat warga curiga. Karena perubahan sikapnya begitu drastis. Sebelumnya ia orang yang pendiam, tapi sekarang sangat ramah. Bahkan terlalu ramah. Meski begitu, tidak ada yang berani menanyakan langsung. Namun rumor makin liar setelah seorang bapak bernama Pak Darmo mengaku mendengar suara aneh ketika Wito lewat depan rumahnya. Suara itu seperti KRK, keok, suara dari dalam gerobak. Suara yang tidak seperti manusia, tapi juga tidak sepenuhnya seperti suara binatang. Pak Darmo yang terkenal pemberani pun tiba-tiba merinding. Aku ora percaya hal beginian, tapi sumpah, suara itu bukan suara hewan biasa, katanya di warung. Para bapak-bapak yang mendengarkan langsung menelan ludah. Sementara itu, hidup Wito tampak makin nyaman. Ia mulai memperbaiki rumahnya, membeli perabot-perabot baru, bahkan memasang lampu taman kecil yang jarang dipasang oleh warga biasa. Anaknya punya sepeda baru, istrinya punya gelang emas. Semua perubahan itu membuat orang semakin penasaran. Tapi di luar rasa penasaran, ada rasa takut yang tidak bisa mereka jelaskan. Bukan takut pada Wito, tapi pada sesuatu yang mereka rasa sedang mengawasinya dari kejauhan. Ada seorang ibu yang mengaku melihat bayangan monyet besar memanjat atap rumahnya. Ada seorang anak kecil yang tiba-tiba menggigil ketakutan sambil berkata, "Ada mata merah, lihat aku." Ada seorang pemuda yang melihat batang pisang di kebunnya terkobik-kabik, seperti diserang hewan liar. Dan setiap kejadian itu, warga langsung teringat pada sosok Wito dan dagangannya yang makin aneh. Satu-satunya yang benar-benar yakin ada yang tidak beres hanyalah Seno. Ia tidak bisa melupakan mata merah itu. Ia tidak bisa melupakan tangan panjang yang memegang jaring gerobak. Ia mencoba menceritakan pada teman dekatnya, Rian, tapi temannya hanya tertawa. Ngawur, nomor mungkin cuma bayangan lampu motor, tapi aku lihat jelas. Lan, matanya merah, tangan ion panjang banget. Rian menghela napas. Kamu itu kayak kebanyakan nonton video horor di YouTube, katanya sambil menepuk pundaknya. Tapi tatapannya menunjukkan ia sedikit ragu juga, meski dianggap berlebihan. Seno tetap tidak bisa menghilangkan rasa was-was di dadanya. Ia mulai memperhatikan setiap gerakan Wito. Setiap pagi, ia memperhatikan gerobak itu dari kejauhan, berharap menemukan sesuatu yang membuktikan dugaannya. Tapi, siang hari gerobak itu terlihat biasa saja. Buahnya segar, susunannya rapi, yang aneh hanya ada di malam hari. Dan malam itu, rasa curiganya semakin kuat. Setelah menutup warung bersama ayahnya,
Seno pulang lebih lambat dari biasanya. Malam itu sepi banget. Lampu-lampu jalan padam karena gardu listrik bermasalah. Hanya lampu-lampu rumah yang terlihat redup. Ketika ia melewati pertigaan dekat pos ronda, ia mendengar suara mesin motor pelan dari kejauhan. Ia langsung berhenti dan berdiri di balik pohon mangga besar, menunggu untuk memastikan benar saja. Dari arah hutan, motor roda 3 itu muncul. Wito mengendarai pelan, seolah sedang membawa sesuatu yang berat atau rapuh. Lampunya berkedip-kedip, seperti tidak sehat. Seno memperhatikan gerobak itu. Ada bayangan bergoyang pelan di dalamnya. Gerobaknya ditutupi kain, terpal gelap. Tapi dari samping bawah, terlihat sesuatu bergerak. Perlahan, seperti nafas, Seno mencengkeram pohon. Jantungnya berdetak cepat. Ketika motor itu semakin dekat, angin malam bertiup kecil. Kain terpal itu terangkat sedikit. Dan pada detik itulah, Seno melihatnya lagi. Sepasang mata merah menyala dari dalam gelap. Bukan mata manusia, bukan mata hewan biasa. Mata itu menatap lurus ke arah Seno, seolah tahu ia sedang memperhatikannya. Seolah mengamati, menilai, dan mungkin mengingat wajahnya. Seno hampir berteriak, tapi mulutnya terkunci. Seluruh tubuhnya membeku. Ia hanya bisa menatap balik dalam ketakutan. Beberapa detik kemudian, Wito melewati pertigaan dan motor itu hilang di tikungan. Baru setelah motor itu benar-benar jauh, Seno bisa bernapas lagi. Ia merosot duduk di tanah. Tubuhnya gemetar. Astagfirullah. Opo sing tak ada lo Kiki. Ya Allah, apa yang barusan kulihat? Ia tahu satu hal, apapun yang ia lihat, itu bukan makhluk biasa. Dan sejak malam itu, rumor tentang Mas Wito dan gerobaknya tidak hanya bertambah liar, tapi juga semakin gelap. Warga mulai saling mengingatkan agar tidak keluar malam. Anak-anak dilarang bermain di jalan setelah maghrib. Beberapa orang mulai percaya bahwa Mas Wito bukan sekadar pedagang buah biasa. Seno tidak tahu apakah ia harus menceritakan semuanya pada keluarganya atau tidak. Ia takut tidak ada yang percaya. Tapi lebih dari itu, ia takut kalau ia bercerita, maka makhluk itu akan tahu. Karena dalam benaknya, mata merah itu masih menatapnya. Dan sejak malam itu, hidup Seno tidak pernah terasa aman lagi. Sore itu, langit desa mulai berubah warna. Cahaya jingga perlahan tenggelam di balik pepohonan jauh di barat. Sementara suara burung-burung sore terdengar samar, seolah mereka sedang memberi tanda bahwa hari akan segera berganti menjadi malam. Orang-orang desa sudah bersiap menutup toko dan warung mereka, menyalakan lampu rumah, dan memanggil anak-anak agar masuk. Di jalan tanah yang mengarah ke desa, tampak jelas sosok Mas Wito datang dengan motornya yang membawa gerobak buah. Ia tersenyum lebar, senyum yang jarang sekali ia miliki sebelum ia mendadak kaya seperti sekarang. Dagangan hari itu ludes lebih cepat dari biasanya. Beberapa ibu-ibu bahkan berebut membeli karena buahnya yang segar-segar. Tapi bukannya belok ke gang menuju rumahnya, Wito justru mengambil jalur lain. Ia memasuki jalan setapak yang jarang dilewati orang. Jalan yang mengarah jauh ke dalam hutan alas meranak. Biasanya orang yang lewat jalur itu adalah pencari kayu atau petani yang punya kebun dekat hutan. Tapi tidak pernah ada pedagang yang masuk ke sana sore-sore begini, apalagi sambil membawa gerobak penuh kosong. Di sisi lain, Seno yang sedang berjalan pulang usai membantu ayahnya membereskan warung, langsung melihat gerakan aneh itu. Ia tertegun sejenak, dadanya terasa dingin. Ada perasaan tidak enak sejak beberapa malam lalu, setelah ia melihat mata merah itu di gerobak Wito. Dan sekarang, Wito malah masuk hutan. Sendiri menjelang malam, penasaran dan takut bercampur jadi satu. Sebenarnya ia bisa saja langsung pure-pure tidak lihat dan pulang saja. Tapi entah kenapa, langkah kakinya malah mengikuti motor itu. Ia berjalan dari kejauhan, menjaga jarak cukup jauh agar tidak ketahuan. Setiap kali motor itu berhenti sebentar, Seno langsung bersembunyi di balik pohon atau rumpun bambu. Aku iki ngopo tuh, kenapa malah ngikutin, gumamnya pelan sambil menahan napas. Udara di dalam hutan jauh lebih lembab dan dingin dibandingkan jalan desa. Cahaya matahari yang redup terhalang oleh dahan-dahan besar membuat suasana jadi gelap lebih cepat. Suara jangkrik makin keras. Sesekali terdengar suara burung hantu atau suara sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Semakin dalam mereka masuk, semakin sunyi atmosfernya. Akhirnya,
Motor Wito berhenti di sebuah area terbuka kecil. Di tengah area itu berdiri sebuah pohon besar yang tampak jauh lebih tua dan lebih besar daripada pohon lain di sekitarnya. Batangnya hitam kecoklatan, penuh lekukan dan akar yang membelit tanah seperti ular yang sedang tidur. Di bawah pohon itu ada sebuah batu pipih lebar. Bentuknya seperti altar alami. Pohon itu terkenal di kalangan warga. Namanya pohon Soko Pusaka. Orang-orang tua sering bilang bahwa pohon itu punya penunggu. Makhluk-makhluk gaib sejak dulu dianggap suka berada di sekitar pohon tua seperti itu. Dari balik semak, Sano berhenti. Napasnya menahan. Ia pelan-pelan merunduk agar tidak terlihat. Ia melihat Wito turun dari motor, menengok kanan kiri, seperti memastikan tidak ada orang. Setelah yakin aman, Wito membuka salah satu keranjang kosong di gerobaknya. Ia mengambil sesuatu dari dalam sakunya, 2 buah mangga kuning yang sangat segar, dan kantong kecil berisi bubuk hitam pekat. Wito berjalan pelan mendekati batu pipih itu. Dan kemudian, sesuatu terjadi yang membuat jantung Seno nyaris berhenti. Dari balik akar pohon raksasa itu, sesosok makhluk muncul, merangkak pelan, berdiri tegak di depannya seekor monyet. Tapi bukan monyet biasa. Bulu tubuhnya hitam pekat seperti gosong, lebih tebal dan lebih kasar dari monyet manapun yang pernah dilihat Seno. Tubuhnya besar, hampir setinggi anak kecil. Lengan dan kakinya panjang, seperti bisa menjangkau jauh. Wajahnya gelap, mirip topeng kayu tua dengan sorot mata merah menyala. Dan yang paling menyeramkan, monyet itu duduk tegak seperti manusia, seolah paham benar tentang apa yang sedang terjadi. Seno menutup mulutnya, tubuhnya merinding sampai ke kaki. Ya Allah, apa? Bisiknya, nyaris tanpa suara. Wito menunduk dalam-dalam, seolah sedang memberi hormat kepada makhluk itu. Ini, bagianmu tuan, katanya dengan suara pelan, tetapi cukup jelas terdengar sampai tempat Seno bersembunyi. Ia meletakkan 2 buah mangga dan menaburkan sedikit bubuk hitam ke atasnya. Bubuk itu langsung mengeluarkan aroma aneh, seperti campuran daun gosong dan darah kering. Monyet itu mendekat, mengendusnya, lalu mengambil mangga itu dengan tangan panjangnya. Tangannya seperti jari manusia, tetapi terlalu panjang dan terlalu kurus. Seno hampir muntah melihatnya. Monyet itu memakan mangga itu pelan. Suaranya serak, seperti sesuatu yang sudah lama tidak makan makanan segar. Setiap ia mengunyah, terdengar bunyi retakan kecil yang tidak seperti suara mengunyah biasa. Mengerikan. Setelah mangga itu habis, hutan mendadak menjadi sunyi. Sangat sunyi. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung, tidak ada angin. Seolah seluruh hutan menahan napas bersamaan. Monyet itu berhenti makan. Ia menengadahkan kepalanya. Matanya menyala lebih terang, lebih merah, terlihat memantul ke arah Wito. Dan tiba-tiba, monyet itu berbicara. Besok, kirimkan 1 nama. Suara itu sangat berat, dalam, serak. Seperti suara yang keluar dari tenggorokan manusia tua yang sudah rusak. Tidak mirip suara hewan sama sekali. Seno membeku. Dia tidak berani bergerak, tidak berani bernapas keras. Sementara itu, Wito gemetar. Seno bisa melihat tubuhnya bergetar halus. Tetuan, saya sudah banyak memberi tumbal dagangan, kata Wito. Monyet itu perlahan mendekat. Gerakannya aneh, seperti tidak patah-patah, tapi juga tidak mulus. Ia semakin dekat pada Wito, sampai Wito harus menundukkan kepalanya lebih dalam. Sekarang, tumbal jiwa, ucap monyet itu pelan, tapi sangat jelas. Wito menelan ludah keras-keras. Bahunya naik turun. Ia tampak benar-benar ketakutan, tuan. Saya mohon, jangan. Keluarga saya, Seno bisa melihat tangan hitam panjang itu mengusap pipi Wito. Tapi bukan seperti sentuhan lembut. Lebih seperti ancaman. Tiba-tiba monyet itu mengeluarkan suara rendah, seperti geraman. Suaranya membuat bulu kuduk Seno berdiri. Pilih, atau aku yang memilih. Kalimat itu cukup untuk membuat Wito jatuh berlutut di tanah, memegangi kepala seperti orang kebingungan. Suaranya gemetar. Saya butuh waktu. Monyet itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk sedikit, lalu menatap lurus ke arah hutan, seolah merasa ada orang lain. Dan saat itulah Seno merasakan napasnya mendadak tercekat.
Tubuhnya kaku karena monyet itu membalikkan wajahnya perlahan ke arah tempat ia bersembunyi. Kedua mata merahnya menyala kuat dalam kegelapan. Sorotnya tajam sekali, seperti bisa menembus dedaunan astik virula. Gumam Seno sangat pelan. Ia yakin monyet itu tahu ada seseorang mengintip. Seno mundur perlahan, pelan sekali, tapi terlalu sial. Kakinya menginjak ranting kering. Kruk, suara itu memecah kesunyian. Wito, monyet itu, bahkan seluruh hutan seperti langsung berhenti. Monyet hitam itu menoleh cepat. Suara napasnya berubah kasar. Manusia, desisnya. Seno tidak berpikir lagi. Ia tidak sempat memikirkan apapun. Adrenalin langsung meledak dalam tubuhnya. Dalam 1 detik ia berdiri dan lari sekencang mungkin. Menembus semak, melewati batang pohon, menerjang dedaunan. Ia tidak tahu ke arah mana ia lari. Yang penting jauh dari makhluk itu. Di belakangnya terdengar suara teriakan Wito. "Jangan dikejar, Tuan." "Jangan." Tapi suara itu tenggelam oleh suara lain, suara geraman rendah, suara sesuatu melompat ke tanah, suara langka. Cepat yang mengikuti jejaknya, Seno berlari tanpa menoleh. Napasnya seperti terbakar. Kakinya tersandung beberapa kali, tapi ia tetap bangkit. Dadanya sesak. Udara di hutan terasa tebal dan panas tiba-tiba. Seperti ada sesuatu yang mengikis kulitnya. Suara di belakang makin dekat. Seno menjerit dalam hati. Memanggil nama Tuhan berkali-kali. Ia melihat celah cahaya antara pepohonan. Cahaya yang berasal dari luar hutan. Tanpa pikir panjang ia menerjang ke arah itu. Keluar dari jalur setapak. Menuruni sedikit tebing kecil. Begitu kakinya menginjak tanah datar, ia langsung jatuh terperosok dan berguling beberapa kali. Hening. Tidak ada suara langkah makhluk. Itu tidak ada suara geraman. Hanya suara napasnya sendiri yang terengah-engah seperti orang mau pingsan. Perlahan, ia membuka mata. Ia sudah berada di pinggir desa, tepat di belakang rumah-rumah warga. Jaraknya hanya sekitar 2 rumah dari pos ronda. Ia tidak tahu apakah makhluk itu benar-benar mengejarnya atau tidak. Tapi ia tidak berani mengecek. Ia bangkit dengan sisa tenaga dan berlari pulang secepatnya. Masuk rumah, mengunci pintu, dan langsung terduduk di lantai ruang tamu sambil gemetar. Ibunya terkejut melihatnya. "Nomor, kok keringetan ngono? Wajahmu pucet banget." "Nomor, kamu kenapa? Sakit?" Tapi Seno tidak menjawab apa-apa. Ia hanya berkata lirih, "Bu, ono sing ngoyak aku, Bu. Ada yang mengejar aku." Ibunya mencoba menenangkannya. Tapi malam itu, Seno tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali ia memejamkan mata, ia teringat tatapan monyet itu. Tatapan merah yang seperti menancap ke kepalanya. Pada saat yang sama di dalam hutan, Wito berdiri seorang diri, memegang kepalanya. Makhluk itu sudah hilang entah kemana, tapi nafas Wito tersengal-sengal, seperti habis dicekik. Ia menatap altar kosong itu. Kemudian ia menatap ke arah desa, dan dengan suara bergetar, ia berkata, "Besok, aku harus pilih seseorang." Malam itu menjadi malam ketika semuanya berubah. Bukan hanya untuk Seno, tapi untuk seluruh desa. Karena mulai malam itu, sesuatu di dalam hutan sudah bangun dan mulai mencari. Sejak malam ketika ia melihat Wito berlutut di depan makhluk berbentuk monyet itu, hidup Seno berubah total. Setiap pagi ia bangun dengan dada sesak. Tiap malam tidur dengan rasa was-was, seperti sesuatu mengawasinya dari sudut gelap kamarnya. Di siang hari pun pikirannya melayang-layang. Suara orang lewat terasa seperti bisikan ancaman, dan desau angin seperti napas makhluk dari hutan itu. Pertama kali ia merasa benar-benar diteror adalah 2 malam setelah kejadian di hutan. Saat itu sekitar jam 2 dini hari, ketika rumah desanya sudah sepi total. Jangkrik pun seperti kehabisan tenaga untuk bersuara. Seno yang baru saja terlelap mendengar suara tik-tik-tik pelan di atap genteng. Awalnya ia kira hujan rintik, tapi langit sejak sore cerah. Tak ada tanda mendung. Suara itu makin jelas, berubah jadi langkah cepat seperti kaki kecil naik turun genteng. Kadang disertai suara geraman halus pendek, namun membuat bulu tengkuk berdiri. Ia duduk perlahan, menahan napas. "Bu," panggilnya lirih. Tidak ada jawaban. Ibunya tidur di kamar sebelah, dan suara itu terlalu pelan
untuk membangunkannya. Tapi telinga Seno jelas menangkap ritmenya. Bukan tikus, jelas bukan. Terlalu berat, terlalu cepat, dan terlalu terarah. Beberapa detik kemudian, suara itu berhenti tepat di atas kamar Seno. Diam, sama sekali tak ada suara. Justru keheningan itu yang membuat Seno ingin menjerit. Ia merasa seperti ada makhluk yang menunduk dan menempelkan telinganya ke genteng. Mendengar tarikan napasnya. Ya Allah, gumamnya sangat pelan. Tiba-tiba terdengar suara kruk kecil, seperti genteng diinjak sedikit saja. Lalu muncul suara gesekan kuku, menuruni atap perlahan ke bagian samping rumah. Seno menguatkan hati untuk mendekati jendela, tapi langkahnya gemetar. Ia membuka tirai sedikit. Hanya cukup untuk mengintip, tidak ada apa-apa. Halaman gelap, total. Hanya bayangan pepohonan yang bergoyang. Namun saat ia menutup tirai, ia melihatnya dua mata merah, menatap dari balik pohon jambu di samping rumah. Sekejap saja, tapi jelas, mata itu tidak berkelip. Terlalu rendah untuk manusia, terlalu besar untuk hewan biasa. Seno tersentak mundur sampai menabrak kasur. Ia menutup mulut agar tidak menjerit. Sekujur tubuhnya dingin, seperti habis diceburkan ke sumur. Beberapa detik kemudian, suara langkah kecil itu menghilang perlahan, seperti makhluk itu meninggalkan halaman rumah. Seno terdiam sampai pagi, tidak tidur sama sekali. Keesokan harinya, lingkar matanya gelap. Ibunya cemas, tapi Seno cuma bilang, lagi tidak enak badan. Ia tahu, kalau ia cerita apa yang ia lihat, ibunya pasti mengira ia halu atau kerasukan ketakutan. Sementara itu, kabar-kabar aneh mulai beredar di desa. Bu Narmi, penjual sayur keliling, tiba-tiba jatuh sakit. Bukan sakit biasa badannya menggigil, tapi suhunya dingin seperti es. Suaranya hilang total, hanya matanya yang seperti ketakutan, seolah sedang melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. Pak Rono, yang pernah ribut dengan Wito soal lahan parkir pasar, juga tiba-tiba ditemukan pingsan di dekat sungai. Katanya ia merasa seperti dikejar bayangan makhluk besar, berbulu gelap. Saat ditanya bentuknya, ia cuma bilang, matanya abang, gede banget. Rumor beredar semakin liar. Ada yang bilang itu adalah kiriman ilmu hitam. Ada yang bilang itu cuma kecelakaan atau penyakit biasa. Tapi makin lama, semakin banyak orang yang merasa melihat bayangan monyet besar melintasi atap rumah pada malam hari. Namun yang paling mencolok tetaplah Wito. Ia masih berjualan seperti biasa, masih ramah menyapa tiap pembeli. Tapi mata orang tidak bisa dibohongi, sorot matanya tidak lagi berbinar seperti dulu. Kali ini, tampak seperti menahan sesuatu. Wajahnya sering pucat, walau tubuhnya tampak makin makmur. Kadang ia terlihat seperti mendengar suara yang tidak didengar orang lain. Beberapa warga mulai curiga, tapi siapa berani menuduh? Apalagi Wito orangnya tampak baik dan suka menolong. Suatu sore, Seno memberanikan diri menceritakan semuanya kepada Rian, sahabat yang sudah seperti saudara sendiri. Mereka duduk di belakang mushola kecil dekat sawah, tempat yang sepi dan aman untuk cerita rahasia. Nomor, kamu serius? Tanya Rian dengan wajah yang berubah tegang. Aku serius banget lan. Aku ndelok dewet. Wito kui ngomong karo monyet aneh. Monyet Aiso ngomong. Aiso ngomong tenan. Lan, Seno menepis keringat dingin di dahinya. Rian awalnya mengira Seno bercanda, tapi melihat wajah sahabatnya yang pucat dan matanya yang jelas ketakutan, ia tahu ini bukan main-main. Lama mereka diam. Angin sore membawa aroma padi basah dan suara burung kecil yang kembali ke sarang. Tapi Seno justru merasa alam sekitar seperti menahannya, memerhatikan dari kejauhan. Terus, monyet itu ngomong apa? Tanya Rian akhirnya. Pelan, hampir berbisik. Seno menelan ludah. Dia besok kirim satu nama. Minta tumbal jiwa. Suaranya mengecil. Seakan takut kota-kota itu memanggil makhluk tersebut. Rian ternganga. Tumbal jiwa, maksudmu manusia? Seno mengangguk perlahan. Kedua tangannya menggenggam tanah gugup. Dan aku yakin aku kepergok. Monyet itu ndelok langsung ke arahku. Setelah ranting yang aku injak patah, matanya, waduh, Lan, aku nggak pernah lihat mata kayak gitu. Rian mengambil napas panjang. Kalau gitu, kita harus lapor Pak RT. Ini bukan hal main-main. Seno menggeleng cepat. Gila, kalau aku lapor,
Terus Wito tahu gimana Dayapannya punya makhluk itu. Kita bisa hilang satu persatu. Rian terdiam. Ia tahu Seno tidak sedang melebih-lebihkan. Yang mereka bicarakan sekarang bukan lagi gosip ringan, tapi sesuatu yang bisa menghilangkan nyawa orang. Akhirnya mereka sepakat mencari bukti dulu. Tidak akan ada yang percaya tanpa bukti, dan mereka tidak bisa sembarangan menuduh. Mereka harus memati-mati pergerakan Wito, terutama setiap malam ketika Wito sering hilang ke arah hutan. Malam itu, setelah maghrib, langit tampak aneh, seperti terlalu gelap. Awan menggumpal hitam, padahal tidak ada kabar hujan. Angin yang bertiup juga berbeda, bukan dingin biasa, tapi dingin yang seperti masuk ke tulang belakang. Seno berjalan ke rumah Rian untuk merundingkan rencana mereka malam ini. Di perjalanan, ia merasa ada yang mengikuti. Suara langkah kecil, cepat, dari belakang, tapi setiap ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suara itu muncul lagi ketika ia berjalan, hilang ketika ia berhenti. Astagfirullah, gumamnya. Ia cepat-cepat mempercepat langkah sampai hampir berlari. Begitu sampai di rumah Rian, ia mengetuk pintu dengan napas terengah-engah. Rian membuka pintu. "Kamu kenapa? Kayak ada yang ngikutin?" jawab Seno lirih. Rian langsung mengunci pintu dan menutup tirai. Mereka duduk di ruang tamu. Cahaya lampu temaram dari bohlam tua menambah suasana mencekam. "Kita ikuti Wito malam ini," kata Rian. "Adulan, aku ki wes trauma lihat hutan malam-malam," jawab Seno, memegangi kepalanya. "Kalau kita nggak cari tahu sekarang, besok-besok bisa makin parah. Kamu lihat sendiri banyak warga yang mulai sakit aneh. Terus kalau ternyata makhluk itu bener-bener butuh tumbal manusia, kamu bayangin sendiri apa yang bakal terjadi." Seno tidak bisa membantah. Ia tahu Rian benar. Jam menunjukkan pukul 9 malam ketika mereka menyelinap keluar dari rumah Rian. Langit makin gelap, angin makin kencang. Mereka membawa senter kecil, tapi tidak berani menyalakannya kecuali sangat perlu. Rumah Wito berada dekat perbatasan desa, mengarah ke jalan kecil menuju alas meranak. Dari balik semak, mereka mengintip. Sekitar jam 9 lewat 10 menit, Wito keluar dari rumahnya. Ia memakai jaket hitam, membawa sebuah wadah besar yang dibungkus kain. Entah apa isinya. Ia tidak naik motor. Ia berjalan kaki menyusuri jalan setapak. "Duh, beneran Ki Wong," bisik Rian. "Ayo, kita ikuti dari jauh saja." Seno membalas pelan. Perjalanan menuju hutan terasa sangat panjang. Jalan itu gelap, hanya diterangi sinar samar dari langit malam. Sesekali terdengar suara burung malam atau ranting patah di kejauhan. Tapi langkah Wito tenang, seolah ia sudah sering melewatinya. Seno dan Rian menjaga jarak sekitar 30 meter. Setiap Wito berhenti untuk menengok, mereka langsung tiarap atau bersembunyi di balik pohon. Sampai akhirnya mereka tiba di tepi hutan alas meranak. Di sana, atmosfernya berubah. Udara lebih dingin. Aroma lembab bercampur bau tanah tua memenuhi hidung. Pepohonan besar menaungi mereka seperti makhluk raksasa yang menghalangi cahaya bulan. Wito masuk. "Lan, aku ora yakin. Iki ide sing bener," bisik Seno. Suaranya hampir patah. "Tapi kita harus tahu, Nur, kalau ada orang yang bisa diselamatkan sebelum jadi tumbal, kita harus lakukan sesuatu." Dengan langkah gemetar, mereka masuk ke hutan. Suasana benar-benar seperti dunia lain. Hutan itu nyaris tanpa suara. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung, tidak ada hembusan angin, hanya napas mereka sendiri. Beberapa menit kemudian, mereka melihat cahaya kecil dari kejauhan. Mereka mendekat, perlahan, memastikan langkah mereka tidak menginjak ranting dari balik semak. Mereka melihatnya. Wito berdiri di depan batu pipih besar yang pernah Seno lihat. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di atas batu itu terdapat sesajen aneh, buah-buahan segar. Beberapa benda hitam menyerupai rambut yang digulung, dan kendi kecil berisi cairan merah gelap. Dan di seberangnya, makhluk itu duduk tegap. Bulu hitamnya tampak lebih tebal dan kusam. Matanya tidak hanya merah kali ini, seperti bara api menyala. Tubuhnya membungkuk seperti manusia tua yang sedang menunggu persembahan. Rian menutup mulutnya dengan kedua tangan agar tidak bersuara. Tubuhnya membeku. Baru melihat siluetnya saja sudah membuatnya ingin lari. Seno menatap Rian dengan wajah sangat pucat. Matanya bergetar.
Aku bilang kan, aku nggak ngibul, bisiknya dengan suara pecah. Wito membuka kain yang menutupi wadah yang ia bawa. Dari sana terlihat beberapa ikat buah, namun ada juga sesuatu yang lain. Kumpulon, kuku-kuku, manusia kering, bercampur rambut panjang berwarna kusam. Rian hampir muntah melihatnya. Makhluk itu mengendus udara, lalu bersuara. Kau terlambat. Suara itu menggema di antara pepohonan. Suara yang dulu didengar Seno, kini didengar Rian dengan jelas. Bukan suara hewan, bukan suara manusia. Suara yang seolah muncul dari rongga kosong yang tidak seharusnya berbicara. Wito gemetar. Tuan, saya membawa semuanya. Seperti perintah Anda. Makhluk itu mendengus. Tumbal daganganmu kurang. Banyak yang curiga. Mereka merusak keseimbangan. Wito tersungkur. Beri saya waktu. Tidak ada waktu. Makhluk itu berdiri perlahan. Bentuk tubuhnya kini tampak lebih tinggi dari manusia dewasa. Seperti memanjang di antara kegelapan. Bulunya mengikuti alur tubuhnya yang berubah. Memanjang, bergetar seperti tertiup angin. Padahal tidak ada angin sama sekali. Tiba-tiba makhluk itu menoleh ke arah semak tempat Seno dan Rian bersembunyi. Merah itu langsung terkunci pada mereka. Seno ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Rian tiba-tiba merasa kakinya lemas. Itu mereka. Suara makhluk itu menggeram pelan namun jelas. Rian mencengkeram lengan Seno. Lari. Bisiknya tanpa suara. Makhluk itu menggeram lebih keras. Lalu mengeluarkan suara teriakan panjang yang menggema seperti suara manusia dan hewan bercampur. Suara itu membuat Dondon bergetar, membuat udara tertekan, membuat bulu kuduk berdiri ekstrim. Wito menoleh ke arah kedua anak itu. Wajahnya terkejut dan panik. Astaga, lari. Itu pertama kalinya Wito menjerit bukan pada makhluk itu, tapi kepada manusia lain. Seno dan Rian langsung berlari sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang. Namun suara makhluk itu terdengar mendekat, cepat, berlari di antara pepohonan. Setiap langkahnya seperti getaran tanah. Seno merasa napasnya hampir habis. Rian sudah hampir tersandung akar pohon. Suara makhluk itu semakin dekat, dan mereka tahu, malam ini bukan hanya hutan yang mengintai mereka, tapi sesuatu yang lapar, dan tidak akan berhenti sebelum mendapat tumbalnya. Udara malam itu seperti menahan napas, sunyi, dingin, dan terlalu tenang untuk ukuran alas meranak yang biasanya diisi suara jangkrik dan burung malam. Di belakang gudang tua, Seno dan Rian berjongkok sambil menahan geliat takut dalam dada mereka. Dari situ, mereka bisa melihat jalan kecil menuju hutan jalan yang selama ini hanya dilalui warga ketika ada urusan penting atau ketika mengambil kayu bakar. Seno memeluk lututnya, berusaha menenangkan degup jantungnya yang makin tidak karuan. Rian juga tidak kalah pucat. Mereka sebenarnya sudah sepakat akan pulang kalau Wito tidak muncul sebelum jam 11. Tapi tepat saat jarum jam di HP Rian menunjukkan 23,02, sosok yang mereka tunggu akhirnya tampak. Wito muncul dari ujung jalan. Jalannya cepat, seperti sedang terburu-buru, tapi yang membuat Seno langsung memegang lengan Rian adalah makhluk yang berjalan di samping. Wito, monyet hitam itu. Tapi sekarang, ia terlihat jauh lebih menyeramkan dibanding waktu-waktu sebelumnya. Bulunya basah seperti habis direndam lumpur. Tubuhnya tampak lebih tinggi. Langkahnya tegak namun membungkuk sedikit. Matanya mengarah lurus ke depan seolah tahu tujuan mereka. Yang paling bikin bulu kuduk berdiri adalah lengannya yang terlalu panjang, hampir menyentuh tanah. Rian bergumam pelan. Gile, itu bukan monyet biasa. Nomor sumpah aku nggak bohong. Aku ngerti, Rian. Seno berbisik terbata-bata. Mereka menunggu sampai Wito berjalan agak jauh sebelum akhirnya mengikuti pelan dari belakang. Mereka menjaga jarak, memastikan suara langkah tidak terdengar. Namun setiap kali, monyet itu menggerakkan kepalanya sedikit ke samping. Seno merasa jantungnya hampir berhenti. Setelah beberapa menit berjalan, Wito dan makhluk itu berhenti di depan sebuah gubuk reot di tengah hutan. Gubuk itu seperti akan roboh kapan saja. Atapnya bolong, dindingnya miring, dan pintunya tinggal setengah. Wito masuk duluan. Kemudian monyet itu menyusul. Seno dan Rian merayap mendekati dinding gubuk, mencari celah di antara papan yang sudah lapuk. Bau busuk seperti buah basi langsung menusuk hidung mereka
sampai membuat Rian hampir muntah. Astaga, ini bau apaan? Desis Rian pelan. Seno menutup hidung dengan kausnya, menahan mual dari celah papan. Mereka bisa melihat bagian dalam gubuk itu. Ada tumpukan buah mangga, pisang, salak, dan rambutan. Tapi semuanya sudah busuk, dipenuhi lalat. Bahkan beberapa sudah meleleh seperti cairan hitam. Di sudut ruangan, ada lingkaran tanah merah yang membentuk simbol aneh, seperti lingkaran pesugihan. Di tengahnya, mangkok berisi darah ayam, masih segar dan beruap tipis. Wito berlutut di depan mangkok itu, sementara monyet hitam duduk di kursi reot. Seperti tuan besar menunggu persembahan, "Tuan," suara Wito terdengar lirih, bergetar. "Aku sudah memberimu tumbal dagangan, tapi jangan tumbal jiwa. Aku mohon." Monyet itu mengeluarkan suara tawa rendah. Suaranya serak, seperti dua batang kayu digesek pelan, membuat kulit merinding sampai tulang. "Kau yang datang padaku dulu, Wito. Kau yang meminta kekayaan. Kau yang meminta daganganmu laris setiap hari. Aku memang minta, tapi tidak pakai nyawa manusia. Orang nganggo nyawa uang, tuan. Aku mohon." Terlambat, monyet itu bangkit dari kursinya, lalu menghirup udara seperti sedang mencari bau tertentu. Aku mencium ketakutan. Di luar sana, Seno langsung kaku. Rian menutup mulutnya ropet-ropet dengan kedua tangan. Monyet itu menoleh ke arah dinding tempat mereka mengintip. Bola matanya bergerak pelan, dan senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang terlihat salah. Terlalu manusiawi untuk seekor makhluk hutan. Rian berbisik, "No, kita harus lari sekarang." Seno mengangguk cepat. Mereka perlahan mundur dari dinding. Tapi baru satu langkah, pintu gubuk itu berderit terbuka. Seno dan Rian langsung terpaku saat melihat monyet hitam itu berdiri di depan pintu, menatap mereka dari kejauhan. Mulutnya terbuka sedikit, memperlihatkan gigi yang panjang dan runcing. Bibirnya bergerak naik, membentuk senyuman aneh yang membuat bulu kuduk merayap naik sampai kepala. Tubuh makhluk itu seperti membesar dalam kegelapan. Ia tidak bergerak, hanya berdiri sambil memandangi mereka. Seno menarik tangan Rian. "Rian, lari!" Dua anak itu langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga. Tanah basah di bawah kaki seperti menahan langkah mereka. Ranting patah, daun kering pecah. Napas mereka tersengal-sengal, tapi mereka tidak berhenti. Di belakang mereka terdengar suara langkah. Bukan langkah manusia, bukan pula langkah monyet biasa. Suaranya seperti seret panjang bercampur suara tapak kaki yang bergerak cepat. Seno tidak berani menoleh, tapi Rian, sialnya, menoleh sebentar, dan ia menjerit. "No, dia ingin." Seno makin mempercepat lari. Napasnya seperti terbakar. Kakinya gemetar, tapi suara langkah itu makin lama makin mendekat. Tolong! Rian berteriak, tapi teriakannya terpental-pental oleh pepohonan, seperti menghilang di telan malam. Ketika mereka hampir keluar dari batas hutan, tiba-tiba suara itu berhenti, seperti makhluk itu menahan diri untuk tidak melangkah lebih jauh. Seno dan Rian tidak menoleh lagi. Mereka berlari sampai keluar hutan, melewati kebun singkong, dan terus menuju pemukiman. Baru ketika sampai di dekat musola kecil, mereka berhenti dan membungkuk sambil mengatur napas yang hampir putus. Rian menyeka keringatnya dengan tangan gemetar. "No, itu nggak masuk akal. Dia ngikutin kita kayak manusia. Saya hebat. Aku kira kita mati tadi." Seno masih terengah-engah. Aku ngerti. Tapi kenapa dia berhenti pas kita keluar hutan?" Rian mengangkat bahu, masih gemetar. Mungkin dia cuma bisa di hutan. Aku nggak tahu." Ketika mereka berdiri, Seno melihat ke arah hutan. Meski gelap, ia bisa merasakan tatapan makhluk itu dari antara pepohonan, seolah makhluk itu hanya menunggu kesempatan untuk melangkah sedikit lebih jauh. Rian menelan ludah. "No, Wito beneran bikin perjanjian sama makhluk itu. Kamu dengar sendiri kan?" Seno mengangguk perlahan. "Iya, dan kayaknya perjanjiannya udah lewat batas." Mereka pulang diam-diam malam itu. Setiap langkah seperti disorot rasa takut. Setiap bayangan seperti bergerak. Mereka tidak berani bicara. Hanya sesekali saling menatap untuk memastikan mereka masih hidup. Di rumah, Seno tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memikirkan apa yang ia lihat
Wito berlet. Monyet hitam duduk seperti raja. Ada lingkaran tanah merah, ada darah ayam, ada simbol aneh. Dan Wito memohon untuk tidak memakai tumbal jiwa. Berarti, sejak awal kekayaan Wito bukan keberuntungan. Ada harga yang harus dibayar, dan harga itu mungkin sudah jatuh pada seseorang. Tengah malam itu, angin tiba-tiba masuk dari celah jendela kamar Seno. Tirai bergerak pelan. Seno memejamkan mata sebentar. Tapi ketika membuka mata, ia melihat sesuatu di kaca jendela yang membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Ada dua mata kecil menyala merah di luar jendela, menatap langsung ke arahnya. Seno terpaku. Ia ingin berteriak, tapi suara hilang dari tenggorokan. Bayangan gelap lewat cepat di belakang jendela kemudian menghilang ke arah pepohonan. Seno menutup jendela dan mengunci dengan tangan bergetar. Nomor, ojo kakean melu-melu, urusan wong tua. Suara gemetar itu seperti suara neneknya dulu. Tiba-tiba muncul entah dari mana dalam kepalanya. Tapi semuanya sudah terlanjur Seno dan Rian tahu terlalu banyak. Dan malam itu, mereka sadar satu hal yang benar-benar membuat bulu kuduk meremang. Makhluk itu tahu mereka mengikuti, makhluk itu tahu mereka melihat ritualnya. Dan sekarang, makhluk itu tahu wajah mereka. Malam di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Angin membawa aroma lembab hutan, seolah batas antara manusia dan makhluk gaib semakin menipis. Di luar sana, di balik gelapnya, alas merana. Sesuatu sedang menunggu, dan perjanjiannya belum selesai. Malam itu, udara di alas meranak terasa lebih pekat dari biasanya. Kabut tipis bergulung di antara pohon-pohon tua, mengubah jalan setapak yang biasanya bisa dilalui dengan mudah menjadi seperti labirin gelap yang menelan cahaya bulan. Seno dan Rian lari sekuat tenaga, napas mereka terengah-engah. Paru-paru terasa sesak, hati mereka seperti diinjak oleh sesuatu yang berat. Ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap langkah, ranting patah di bawah kaki. Suara daun yang tergeser terdengar begitu keras di telinga, seolah hutan itu sendiri sedang menertawakan mereka. "Cepet Nomor, lari!" teriak Rian. Suaranya pecah karena panik. Seno hanya bisa mengangguk sambil menahan napas. Tubuhnya gemetar hebat, tapi ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia hanya bisa mendengar suara yang mengikuti mereka. Suara itu bukan suara manusia. Suara berat, serak, menggeram, seperti sesuatu yang lapar dan marah. Di antara pepohonan, terdengar suara ranting patah. Tapi kali ini lebih berat. Setiap patahan terdengar seperti pukulan keras. Dan sesekali terdengar suara melompat di atas dedaunan. Seno merasakan getaran di tanah. Di bawah kakinya makhluk itu bergerak cepat. Lebih cepat daripada mata manusia mampu mengikuti Rian. Dia di belakang kita, Seno berbisik panik. Rian hampir tersandung batu besar yang menonjol dari tanah. Dengan refleks, Seno meraih lengannya. "Hei sini," katanya, menarik Rian agar tetap seimbang. Mereka berdua melompat melewati akar pohon dan semak belukar, menembus gelapnya hutan yang semakin pekat. Cahaya bulan menembus di beberapa celah, tapi lebih sering hanya membuat bayangan mereka sendiri terlihat menakutkan. Tiba-tiba, dari arah depan, monyet hitam itu muncul. Ia melompat dari pohon yang lebih tinggi, mendarat tepat di jalan setapak. Mereka, tubuhnya berdiri tegak, sedikit membungkuk. Wajahnya sangat dekat dengan mereka. Matanya merah menyala seperti bara yang membakar gelap. Napasnya terdengar berat dan serak, menggeram. Suara yang membekukan darah. Tumbal. Suara itu menggema di hutan, panjang, seperti bergema dari dasar tanah. Seno gemetar. Jantungnya hampir berhenti. Tubuhnya terasa lumpuh. Tapi Rian tidak tinggal diam. Dengan refleks, Rian mengambil batu besar di dekatnya dan melemparkannya ke arah monyet itu. "Pergi kau!" teriak Rian. Suaranya memecah keheningan malam. Batu itu menghantam kepala monyet, mengenai bagian samping. Namun, makhluk itu hanya mundur sedikit, menggeram lebih keras. Suaranya semakin berat dan menggetarkan tanah. Getaran itu terasa sampai kaki Seno dan Rian. Mereka tahu, melempar batu bukan menghentikannya, hanya mempercepat kemarahan makhluk itu. Rian langsung menarik Seno, menyeretnya secepat mungkin, melewati akar pohon dan batu-batu besar. Napas mereka seperti terhenti beberapa kali, karena kelelahan dan ketakutan.
Di tengah pelarian, mereka menemukan sungai kecil yang mengalir pelan. Airnya dingin dan gelap, membias cahaya bulan samar-samar. Tanpa pikir panjang, mereka melempet ke dalamnya, menahan napas dan bersembunyi di balik batu besar yang menonjol di tengah sungai. Hanya terdengar suara derasnya air yang mengalir dan detak jantung mereka sendiri. Seno menempelkan punggungnya ke batu. Tubuhnya menggigil hebat. "Rian, kita aman?" bisiknya pelan. Rian menggeleng, wajahnya pucat. Kedua matanya terus mengawasi kegelapan di seberang sungai. Aku rasa dia nggak akan nyebrang air. Mungkin dia cuma bisa di darat, di hutan. Tapi kita nggak boleh lengah. Nomor bisa aja dia nyari cara lain." Di sisi sungai yang berlawanan, monyet hitam itu muncul di tepi air. Ia berdiri tegak, tubuhnya basah karena tanah lembab. Bulunya tampak kusut tapi matanya tetap menyala seperti bara api. Ia mengendus-endus udara, menggeram rendah, dan menatap tepat ke arah mereka. Seno menahan napas. Ia takut jika satu gerakan kecil bisa memanggil makhluk itu lebih dekat. Rian memegang tangannya, menenangkannya, walau hatinya sendiri masih dipenuhi ketakutan. Perlahan, monyet itu memalingkan wajah, masuk kembali ke gelap hutan. Suara geramnya semakin jauh, namun setiap detik terasa seperti berjam-jam bagi Seno dan Rian. Mereka tetap menunggu sampai benar-benar yakin suara langkah itu hilang. Ketika hening benar-benar menyelimuti sungai, Seno dan Rian perlahan muncul dari balik batu. Tubuh mereka basah, gemetar hebat, namun lega sedikit karena berhasil selamat dari kejaran itu. "Astaga, aku pikir kita bakal mati di sini," bisik Seno. Suaranya nyaris pecah. Rian mengangguk. Napasnya masih tersengal. "Iya, aku juga nggak nyangka dia secepat itu dan seteror itu." Mereka duduk di tepi sungai sebentar, mencoba menenangkan diri. Seno menatap hutan yang gelap, pepohonan yang menekuk, bayangan yang bergerak samar. Ia bisa merasakan sesuatu yang menakutkan mengintai dari kegelapan, sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. "Rian, pesugihan itu nyata dan jauh lebih berbahaya dari yang kita kira," gumam Seno pelan. Rian menanduk, menatap air sungai yang gelap. "Iya, dan kalau Wito terus melakukan ini, seseorang pasti bakal jadi tumbal manusia. Aku takut itu bisa siapa saja." Seno menutup mata sejenak, membayangkan Wito berlutut di depan monyet hitam, lingkaran tanah merah, simbol-simbol aneh, dan darah ayam yang segar. Semua itu sekarang menjadi nyata, bukan sekadar cerita rakyat atau mitos yang diceritakan orang tua mereka. Tahu, setelah malam ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Desa yang tampak damai, rumah-rumah yang hangat, suara jangkrik, semuanya seolah berada di dunia lain. Dunia di mana makhluk-makhluk hutan bisa keluar dan mengambil apa yang mereka inginkan. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk kembali ke desa. Perlahan mereka menyeberangi sungai, basah kuyup, tapi lebih penting, mereka selamat. Ketika sampai di batas hutan, mereka berhenti. Rian menoleh ke belakang, mencoba memastikan makhluk itu tidak mengikuti lagi. Hutan tetap sunyi, namun rasa was-was tidak pernah hilang. Malam itu, ketika mereka pulang, Seno dan Rian duduk di rumah masing-masing, tubuh gemetar, hati berdebar, dan pikiran dipenuhi bayangan makhluk itu. Mereka tahu satu hal, kekayaan Wito bukan hadiah dari Tuhan atau keberuntungan. Ada harga yang harus dibayar, dan harga itu terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Seno menatap langit malam dari jendela kamarnya. Bulan tertutup awan, cahaya redup. Hanya ada suara angin dan dedaunan yang bergesekan. Ia menelan ludah. "Rian, kita harus cerita sama orang dewasa, tapi siapa yang bakal percaya?" Di desa, suasana malam tetap seperti biasa bagi warga lain. Tapi bagi Seno dan Rian, malam itu menjadi malam pertama dari serangkaian teror yang tak akan mereka lupakan. Monyet hitam itu, perjanjian Wito, lingkaran tanah merah, semua itu nyata. Semua itu mengintai. Dan mereka tahu, tidak ada tempat aman lagi. Malam itu, Seno tidak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, ia melihat mata merah itu menatapnya dari balik pepohonan, mendesah dengan suara serak, mengulang kata-kata yang mengerikan, tumbal, cambuk. Dan ia tahu, esok hari, kehidupan mereka, desa, dan siapa saja yang berhubungan dengan Wito, tidak akan pernah sama lagi. Mereka selamat malam itu. Tapi,
Rasa takut itu menetap dalam hati Seno dan Rian. Hanya ada satu pertanyaan, siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya? Dan apakah mereka akan cukup berani untuk menghentikan semuanya sebelum terlambat? Sebelum makhluk itu mengambil nyawa mereka sendiri. Sejak kejadian di hutan, suasana desa berubah perlahan tapi pasti. 2 hari berturut-turut, hal-hal aneh terjadi. Ayam-ayam hilang tanpa jejak. Meski kandang terkunci rapat, buah jatuh dari pohon-pohon tua tanpa adanya angin. Warga yang keluar malam mengaku melihat bayangan besar melintas di atas atap rumah mereka. Tapi saat didekati, bayangan itu menghilang seperti ditelan malam. Seno dan Rian merasa cemas. Mereka tahu semua ini berhubungan dengan Wito dan makhluk monyet hitam itu. Setiap malam, suara-suara hutan terdengar makin dekat dan aura ketakutan menyelimuti desa. Mas Wito terlihat makin pucat. Wajahnya kusut, matanya cekung, bibirnya piko-pika seperti orang yang kehilangan tidur berhari-hari. Ia tidak pernah terlihat tersenyum lagi. Gerobaknya yang dulu selalu penuh buah, kini hanya sesekali dipenuhi dagangan, meski tetap terlihat baru dan segar. Semua orang curiga, tapi tak ada yang berani menegur. Seno dan Rian mengamati dari jauh. Mereka sadar satu hal, Wito belum memberikan tumbal jiwa yang diminta makhluk itu. Dan itu membuat monyet pesugihan menjadi tidak sabar suatu sore. Ketika matahari hampir tenggelam di balik pepohonan, terdengar ketukan pintu rumah Seno. Jantungnya langsung berdebar kencang. Ia menahan napas, menatap ke arah Rian yang sedang duduk di ruang tamu. Assalamualaikum. Nomor, buka nak. Omong-omong sebentar. Suara Wito terdengar lirih, penuh permohonan. Rian menoleh ke Seno, wajahnya tegang. Jangan buka, jangan, iki, ora, apik, bisiknya pelan dalam bahasa Jawa. Seno hanya diam, seluruh tubuhnya gemetar. Ia bisa merasakan hawa ketakutan dari suara Wito. Tapi naluri mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Jika Wito masuk, bukan tidak mungkin makhluk itu akan mendekat lebih cepat. Dan mereka bisa terjebak. Pintu diketuk lagi. Nada suaranya masih lirih, tapi kini terdengar lebih putus asa. No, aku butuh bantuanmu. Aku terjebak. Seno menelan ludah. Ia menatap Rian. Mata mereka bertemu. Rasa takut dan was-was menyelimuti seluruh tubuh mereka. Malam ini adalah malam yang menentukan. Akhirnya, setelah beberapa saat, Wito pergi. Langkahnya lunglai, seperti orang yang kehilangan arah hidup. Suara kakinya menyentuh tanah berderit di jalan kecil. Kemudian, menghilang di antara bayangan pepohonan. Seno dan Rian menunggu sampai benar-benar yakin bahwa Wito tidak akan kembali malam itu. Namun ketenangan hanya sebentar. Ketika malam mulai menutupi desa, terdengar suara mengaum dari hutan. Suara panjang, berat, menggelegar, hingga membuat anjing-anjing desa menggonggong tanpa henti. Seno merinding. Ia menatap ke arah Rian, dan keduanya tahu monyet itu sudah marah. Suaranya bukan hanya amarah biasa, itu seperti ancaman hidup dan mati. Malam itu, mereka tidak berani tidur. Dari jendela kamar, Seno bisa melihat kegelapan hutan yang tampak lebih pekat, lebih hidup, seperti menunggu sesuatu. Sesekali terdengar ranting patah, suara langkah berat, dan geraman rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku rasa, Daisa, kita bakal hancur kalau kita tidak cepat bertindak. Gumam Seno pelan, menundukkan kepala. Rian mengangguk, wajahnya pucat. Iya, aku ngerti. Tapi piye karane? No, kita kan cuma bocah, ora iso nglawan makhluk kayak ngono. Duduk di sudut kamar, mencoba merencanakan sesuatu. Semua yang mereka lihat di hutan, semua yang mereka dengar malam ini, menunjukkan satu hal. Wito dan monyet hitam itu bukan sekadar legenda. Pesugihan itu nyata, dan desa ini sedang berada di ambang kehancuran. Keesokan harinya, kabar buruk mulai menyebar. Bunarti, tetangga mereka, menemukan ayam peliharaannya mati dengan posisi yang aneh. Leher tercekik, seolah ada yang menggenggam dengan kekuatan luar biasa. Beberapa warga lain melihat pohon-pohon buah bergetar sendiri. Meski angin tidak bertiup, di pasar, orang-orang mulai berbisik, menatap Wito dengan rasa takut dan curiga. Tapi Wito tetap tersenyum pahit.
tidak lagi seperti pedagang ramah yang dulu dikenal. Ada sesuatu di matanya yang membuat orang merasa tidak nyaman, seperti rahasia gelap yang menunggu untuk terungkap. Sore itu, Seno dan Rian kembali ke gudang tua dekat hutan. Mereka memutuskan untuk mengamati Wito dari jauh, berharap menemukan celah untuk menghentikan kekejaman itu. Dari balik pintu kayu yang lapuk, mereka melihat Wito mengangkat gerobaknya, berjalan menuju hutan dengan langkah lamban. Tapi pasti, monyet hitam itu muncul dari kegelapan pepohonan. Ia berdiri tegak, matanya menyala, menatap Wito. Suasana di hutan terasa menekan, seolah setiap pohon dan tanah ikut mengawasi mereka. Wito berhenti. Ia menunduk, memohon, "Tuan, tolong, aku siap memberikan apa yang kau mau, tapi jangan ambil nyawa orang lain." Monyet itu tertawa rendah. Suara seraknya menembus kegelapan. "Kau datang padaku karena keserakahanmu sendiri. Kau tahu risikonya. Dan sekarang, waktumu hampir habis." Seno dan Rian menahan napas, menyaksikan adegan itu dari jauh. Mereka gemetar, takut bahwa makhluk itu bisa memutar tubuhnya dan melihat ke arah mereka setiap saat malam itu. Monyet itu tidak pergi. Ia tetap berada di gubuk reot, menunggu Wito melakukan kesalahan sekecil apapun. Setiap gerakan Wito, setiap desah napasnya, seolah diukur oleh makhluk itu. Seno menoleh ke Rian. "Lan, kita harus lakukan sesuatu. Kita nggak bisa cuma nunggu. Kalau nggak, semua orang di desa bisa jadi tumbal berikutnya." Rian menatap hutan gelap, bulu kuduknya berdiri. "Aku ngerti, tapi piye carane? Kita kan cuma bocah. Apa kita berani masuk hutan dan menghadapi itu semua?" Seno menelan ludah. Ia tahu jawabannya. Mereka harus berani. Tidak ada orang dewasa yang mau mendengarkan. Tidak ada yang percaya. Jika mereka tidak bertindak, monyet hitam itu dan perjanjian Wito akan menelan nyawa seseorang, dan mungkin nyawa mereka sendiri. Beberapa malam berikutnya, desa benar-benar berubah. Lampu rumah-rumah padam seakan tersedot gelap. Suasana aneh terdengar dari setiap sudut. Langkah kaki di atap, bisikan yang terdengar seperti nama seseorang, dan suara geraman yang bergaung seperti dari dasar bumi. Seno dan Rian hanya bisa saling berpandangan, memahami ketakutan satu sama lain. Mereka tahu makhluk itu menunggu kesalahan sekecil apapun, dan jika Wito gagal memberikan tumbal sesuai perjanjian, semua desa ini bisa menjadi sasaran. Suatu malam, mereka mendengar teriakan dari rumah Wito. Teriakan itu panjang, melengking, diikuti suara pecahan kayu. Mereka tidak berani mendekat, tapi dari kejauhan terlihat api kecil berkedip di jendela. Suara geraman monyet terdengar bercampur dengan teriakan Wito. Seno menutup mata sebentar, berusaha menenangkan pikirannya. "Lan, kita harus masuk ke hutan. Kita harus hentikan ini sebelum lebih banyak yang jadi tumbal." Rian menggigit bibirnya, wajahnya pucat. "Aku ngerti, tapi kita harus hati-hati. Ora iso sembrono siji langkah salah, bisa kelangan nyawa." Mereka berdua merencanakan untuk masuk hutan malam itu juga. Perasaan takut bercampur dengan tekad yang kuat. Mereka tahu, ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menghentikan teror yang sudah mulai merubah desa. Malam itu, ketika bulan tertutup awan, dan hutan terlihat lebih pekat dari sebelumnya, Seno dan Rian berjalan pelan menuju tepi hutan. Setiap langkah membawa ketakutan baru, tapi mereka tidak bisa mundur lagi. Desa mulai berubah. Suara-suara aneh huan-huan hilang. Bayangan besar di atap rumah, semua itu pertanda satu hal. Makhluk itu tidak sabar. Dan jika mereka tidak segera bertindak, malam berikutnya mungkin bukan hanya Wito yang akan menjadi tumbal. Mereka tahu, malam ini adalah malam terakhir sebelum kengerian itu benar-benar menyebar. Malam itu, angin berhembus pelan, tapi membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Seno dan Rian berjalan di jalan setapak menuju rumah Mbah Karno. Mereka berdua membawa kantong kecil yang berisi garam kasar, daun kelor kering, dan tali anyaman bambu. Kaki mereka serasa berat, napas terenggengga karena ketegangan dan rasa takut yang tidak hilang sejak peristiwa di alas merana Rian. "Yakin ini bisa berhasil?" tanya Seno pelan. Matanya menatap teman di sampingnya. Wajah Rian pucat dan tegang. "Kalau nggak kita lakukan, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi. Ora aiso mung delok wae." Rian menjawab. Suaranya gemetar. Tidak bisa hanya melihat saja. Mereka tiba di rumah Mbah Karno.
Pintu kayu berderit saat mereka masuk. Aroma dupa dan tanah basah menyeruak ke hidung mereka. 4 orang tua dengan jenggot putih panjang duduk di kursi bambu sambil menatap mereka dengan mata penuh pengertian. "Kowe loro wis melu adu nyawana, tapi durung telat," katanya pelan. Suaranya berat tapi menenangkan. "Kalian berdua sudah masuk permainan nyawa, tapi belum terlambat." Seno menelan ludah. Ia tahu apa yang akan mereka lakukan nanti bukanlah main-main. Bahkan hanya satu kesalahan kecil, semuanya bisa berakhir fatal. Mbah Karno membawa mereka ke hutan pada tengah malam. Bulan tertutup awan kehaja rimeng-rimang, hanya menembus celah pepohonan, membuat bayangan mereka bergeser di tanah yang lembab. Angin malam membawa aroma tanah, dedaunan basah, dan bau busuk samar-samar dari jauh. Di dekat pohon besar tempat Wito pertama kali melakukan perjanjian, mereka menemukan Wito. Ia duduk di tanah, menangis, tubuhnya gemetar hebat, tangannya menempel di tanah seolah meminta ampun. "Tolong, saya nggak mau lagi. Tolong hentikan dia." Wito menjerit sambil menepok-nepok tanah. Suaranya pecah dan tersedak karena tangis. Mbah Karno berdiri tegap, wajahnya serius. Makhluk alas itu tidak bisa disuruh kaya tanpa balasan, tapi bisa diputus. "Kau kudu wani Wito, kowe sing ngegawe ikatan, kau sing kudu. Kau harus berani, Wito. Kau yang membuat ikatan, kau yang harus mengakhirinya." Tiba-tiba dari sisi gelap hutan terdengar langkah berat. Suara ranting patah, daun kering bergeser, dan hawa dingin semakin terasa menekan. Monyet hitam itu muncul dari bayangan pepohonan. Tubuhnya membungkuk, bulunya basah, mulutnya tampak basah seolah baru saja memakan sesuatu yang menakutkan. Mata merahnya langsung menatap Seno, seperti menembus jiwanya. Tumbal. Suara itu menggema, berat, dan menakutkan. Bukan hanya menakuti telinga, tapi terasa sampai ke tulang sano menandok. Gemetar hebat. Rian memegang lengannya, mencoba menenangkannya, tapi ketakutan mereka berdua tak bisa disembunyikan. Mbah Karno segera menaburkan garam ke tanah, diikuti daun kelor, lalu membentuk lingkaran perlindungan. Tali bambu diikat di sekitar lingkaran, membentuk dinding tak terlihat. Monyet itu mengaum keras, mencoba masuk, tapi langkahnya terpantul, seperti menabrak dinding tak terlihat. Getaran langkahnya membuat tanah bergetar, dedaunan berjatuhan, dan suara geramnya terdengar seperti badai di hutan malam itu. "Wito, putuskan sendiri, kau yang membuat ikatan, kau yang harus mengakhirinya!" teriak Mbah Karno. Suaranya menggelegar menembus kegelapan. Wito berdiri, tubuh gemetar hebat. Ia menatap makhluk itu. Air mata berlinang, gemetar dari kepala sampai kaki. Napasnya tersengal, tapi ia melangkah maju ke tengah lingkaran. Dengan tangan gemetar, ia menepuk dadanya sendiri berkali-kali. "Saya memutus perjanjian ini. Saya tidak mau kekayaan ini lagi. Ambil semuanya, lepaskan saya." Monyet itu menggeram panjang. Suaranya bergema di hutan. Tubuhnya bergetar hebat, bulunya mengembang, dan matanya menyala lebih terang dari sebelumnya. Ia melompat ke udara, mencoba merobek lingkaran perlindungan, tapi Mbah Karno tetap tegap, mengucap mantra samar. Tangan bergerak cepat menabur garam dan daun kelor ke tanah. Getaran di tanah terasa hingga kaki Seno dan Rian. Angin malam bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan, tapi lingkaran itu tetap utuh. Monyet hitam itu berusaha lagi. Suaranya bercampur dengung gaib, seolah hutan ikut menjerit bersamanya. Tubuh Wito terus menepuk dada, menjerit memohon agar perjanjian diputus. Ia mengucapkan kota-kota permohonan, bahasa Jawa yang tidak dimengerti oleh Seno dan Rian, tapi aura magisnya terasa kuat. "Sekali lagi, pegang keberanianmu, Nak Wito. Jangan takut, kau harus hadapi kesalahanmu sendiri," kata Mbah Karno sambil menatap mata Wito penuh arti. Monyet itu melompat tinggi, suaranya seperti badai, tapi tubuhnya mulai menyusut. Perlahan-lahan, matanya yang merah mulai memudar. Tubuhnya mengecil, bulunya rontok perlahan. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam tipis, seperti asap yang tersedot ke udara. "Tidak, ini tidak mungkin," teriak monyet itu. Suaranya berubah menjadi gemerisik sebelum akhirnya lenyap. Hutan tiba-tiba sunyi. Angin berhenti. Dedaunan tidak bergerak, dan hanya terdengar napas berat Wito
yang masih gemetar. Ia jatuh pingsan ke tanah. Tubuhnya lemas. Seno dan Rian hanya bisa duduk lemas, menatap kosong, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Mbah Karno menepuk bahu Wito, menenangkan. Kau wis aman saiki, ora ana maneh ikatan sing ngancem desa. Kau sudah aman sekarang. Tidak ada lagi ikatan yang mengancam desa. Keesokan paginya, warga desa menemukan Wito terbaring di pinggir desa. Ia selamat, tapi terlihat hilang sebagian ingatannya. Gerobak buahnya kembali sederhana, dagangannya biasa. Hidupnya kembali seperti dulu, sederhana dan tenang. Namun bagi Seno dan Rian, ketenangan itu hanya sementara. Setiap malam, mereka masih sering mendengar langkah kecil-kecil di atap rumah. Mereka seperti seseorang sedang mengintai. Kadang terdengar bisikan dari arah hutan, suara serak yang berulang-ulang. Tum, bal, tum, baal. Suara itu membuat bulu kuduk mereka berdiri, meski mereka tahu makhluk itu sudah lenyap. Rasanya, sesuatu dari hutan masih mengawasi, menunggu kesempatan. Desa kembali normal di siang hari. Warga kembali beraktivitas seperti biasa, meski masih ada bisik-bisik tentang Wito dan kejadian misterius di alas merana. Tapi bagi Seno dan Ryan, malam-malam berikutnya tidak pernah tenang. Setiap bayangan yang bergerak, setiap ranting patah, setiap hembusan angin malam selalu membawa rasa takut. Seno kadang bangun dari tidur karena suara langkah di atap rumahnya. Rian juga merasakan hal yang sama. Suara-suara samar yang terdengar, seperti berbisik dari jauh, dari arah hutan. Mereka tidak pernah melihat makhluk itu lagi, tapi rasa takutnya tetap ada. Mereka sadar satu hal, kisah ini belum benar-benar selesai. Monyet hitam itu mungkin sudah pergi, tapi hutan, perjanjian, dan semua yang terkait dengannya masih hidup, menunggu siapapun yang berani mengulang kesalahan yang sama. Dan Seno dan Rian, dua anak yang dulu hanya ingin mencari kebenaran, kini mengerti satu hal yang menakutkan. Kekayaan instan, keserakahan, dan ketakutan memiliki harga yang tak terlihat. Harga itu bisa datang kapan saja, dalam bentuk apa saja, dan menunggu untuk ditagih. Malam itu, ketika mereka duduk di tepi rumah, mendengar angin berdesir di pepohonan, keduanya diam, saling menatap. Satu senyum tipis muncul di bibir Seno, tapi matanya masih waspada. Rian, aku rasa kita belum selesai dengan hutan itu, katanya pelan. Suara hampir tenggelam oleh angin malam. Rian mengangguk, menatap gelap hutan di kejauhan. Iya, dan aku rasa orang nating tahu benar-benar aman saka ngono kabeh. Tidak ada yang benar-benar aman dari semua itu. Mereka cerita ini cerita pedagang buah yang mendadak kaya, karena perjanjian dengan makhluk hutan tidak akan pernah benar-benar berakhir. Monyet hitam itu mungkin sudah lenyap, tapi rasa takut, bayangan dan legenda yang menempel pada desa akan selalu ada di setiap sudut gelap, di setiap bisikan malam. Dan malam itu, di atas atap rumah Seno, terdengar suara samar sekali lagi. Tum, bal, tum, baal, seolah makhluk itu masih mengawasi, masih menunggu, dan kisah ini belum benar-benar selesai. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkid. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.